Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bikin pizza teflon dan pizza yang dipanggang ya. Ini 1 sendok makan butter atau margarin. Kita masukkan ke dalam wajan. Ini isiannya mau aku tumis dulu ya. 1 buah bawang bombay kita masukkan. Kita tumis sampai harum. Nah, teman-teman boleh langsung ditaburin di atas pizzanya ya. Tapi karena pizza teflon itu kan nggak ada api atasnya, jadi aku tumis aja dulu supaya nggak bau bawang mentah nantinya. Lalu isiannya aku pakai jagung manis. Nah, ini jagungnya disesuaikan saja sama selera. Kita tumis dulu sampai agak sedikit layu. Lalu kita masukkan sosis. Sosisnya sudah diiris-iris tipis sesuai selera juga. Kita masak dulu sebentar ya. Nah, setelah agak layu seperti ini kita masukkan saus tomat, atau boleh juga pakai saus sambal, atau tidak pakai saus sama sekali tidak apa-apa ya. Nah, ini aku pakai saus tomat dan saus sambal. Aduk sampai tercampur rata. Tidak perlu terlalu mateng, yang penting sudah harum ya. Baunya tuh sudah harum, sudah cukup. Kira-kira seperti ini. Lalu kita sisihkan. Setelah ini kita cek dulu ya keaktifan raginya. Ini susu cair. Nah, raginya kita masukkan ke susu cair yang telah dihangatkan dan masukkan gula. Susunya bukan panas ya, tapi hangat. Ini kita aduk-aduk, kita aduk rata. Ini takaran susunya kita ambil dari takaran yang buat dognya ya. Lalu kita diamkan kurang lebih hingga 5 menit hingga berbuih seperti ini. Jika sudah berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif ya. Kita masukkan 400 gram tepung terigu protein tinggi, tepung untuk roti, 2 butir kuning telur. Kuning telurnya boleh di skip ya, boleh juga dikurangi. Nah, ini ragi yang tadi telah kita aktifkan kita masukkan. Ini masih ada sisa, kita bilas dulu. Nah, untuk tadi kuning telurnya silahkan ya teman-teman, boleh tidak pakai ya. Tapi kalau pakai kuning telur, hasil dognya atau hasil rotinya itu akan lebih empuk dan lembut. Nah, ini kita mix sampai tercampur rata. Sambil dituangin susu cair sedikit demi sedikit. Nah, ini susunya saya gunain 250 ml ya. Jika kurang boleh ditambahkan. Jika dirasa cukup, hentikan ya, jangan terus dituang walaupun di takarannya masih ada. Ini kita mix sampai setengah kalis. Teman-teman boleh juga ya pakai tangan. Kalau pizza ini nggak mesti harus kalis elastis sampai window pane stage. Yang penting tercampur rata sudah bisa jadi pizza. Kalau saya biar cepet aja ya, saya pakai mixer. Setelah setengah kali seperti ini, kita masukkan margarin atau butter sebanyak 30 gram. Ini boleh di skip, boleh pakai minyak saja.
setengah sendok teh garam, maaf, 1 sendok teh ya. Kita mix lagi sampai kalis elastis. Ini nanti adonannya agak sedikit lembek, tapi jangan khawatir, ini masih bisa jadi pizza ya. Masukkan 5 sendok makan minyak makan ya, minyak goreng. Kalau tadi butter atau margarinnya di skip, tetap ya takaran minyaknya 5 sendok makan saja. Ini saya masukkannya secara bertahap. Nah, ini kelihatan ya adonannya agak lembek. Kita keluarkan dulu dari mixernya. Agak susah nyangkut nih. Oke. Nah, kayak ini ya adonannya benar-benar halus. Walaupun lembek dia nggak terlalu lengket di tangan. Kalau misalkan adonannya lengket di tangan, teman-teman boleh ya kasih tangannya sedikit minyak. Nah, seperti ini dikasih minyak. Nah, ini setelah ini teman-teman mau istirahatkan selama kurang lebih 30 menit, boleh mau langsung di kasih ke loyang juga boleh ya. Ini adonannya aku bagi dua, masing-masing sekitar 400 gram. Boleh juga teman-teman dibagi 3, sesuaikan dengan selera atau sesuaikan dengan teflonnya dan loyangnya. Nah, ini untuk teflonnya aku olesin minyak goreng ya sedikit supaya tidak lengket, walaupun ini tidak akan lengket, untuk jaga-jaga aja ya. Lalu gilas adonan sesuai cetakan atau teflon. Nah, digilas saja seperti ini. Nah, karena saya ini mau pakai loyang ya. Kalau yang untuk di oven saya pakai loyang biasa aja, bukan loyang pizza yang bulat. Setelah dirasa cukup, kita pindahkan ke dalam loyang. Nah, aku pakai loyang kotak seperti ini saja ya. Kita oles juga dengan sedikit minyak. Lalu pindahkan adonannya ke dalam cetakan dan kita rapihkan sedikit. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Untuk yang di oven pinggirannya aku mau kasih keju mozzarella. Ini kejunya udah aku potong-potong panjang seperti ini. Kita letakkan atau susun sesuai selera. Setelah ini baru kita tutup dengan adonannya ya, seperti ini. Nah, kita tutup supaya nanti si keju mozzarellanya ada di dalamnya. Kita rapih-rapihkan dan kita semat gitu ya. Ini tekan-tekan adonannya menggunakan garpu seperti ini supaya sambungannya nanti tidak merekah atau ketika di proofing dan dipanggang itu tidak keluar-keluar melebar gitu ya.
jadi kekunci gitu si mozzarellanya di dalam adonannya. Lalu kita tusuk-tusuk tengahnya menggunakan garpu supaya nanti tidak menggelembung ke atas ketika dipanggang. Boleh beri saus tomat atau saus sambal sesuai selera, boleh juga di skip. Kita ratakan. Nah, setelah rata kita beri topping yang telah ditumis tadi. Ini toppingnya aku bagi dua ya, sama yang buat di teflon. Jadi banyak sedikitnya silahkan disesuaikan saja. Isiannya cuman jagung dan sosis. Nah, ini keju Anchor yang warna orange. Ini meleleh juga kejunya. Nah, di sini aku juga pakai keju parmesan karena nggak punya keju cheddar. Teman-teman boleh di skip ya, keju parmesannya ganti keju cheddar boleh. Masukkan paprikanya. Tadi cuma dapat paprika hijau dan merah, paprika kuningnya tidak ada. Gak apa-apa, yang penting ada paprikanya ya. Kalau teman-teman nggak punya paprika, ganti aja sama cabai merah dan cabai hijau. Oke, ini untuk yang teflon kita ratakan sesuai ukuran teflonnya. Lalu sama kita tusuk dengan garpu supaya nggak menggelembung ketika dipanggang. Kita beri saus sambal juga, boleh juga saus tomat atau boleh di skip. Boleh pakai saus bolognese yang La Fonte itu boleh, silahkan. Nah, kita ratakan seperti ini. Lalu sama seperti tadi untuk isiannya kita beri isian, beri keju gitu ya. Nah, ini juga keju Anchor yang warna orange. Boleh teman-teman skip juga. Untuk isiannya disesuaikan aja sama selera dan sama stok di rumah ya. Ini kebetulan aku memang lagi punya stok keju ini dan keju parmesan. Kita kasih paprika juga. Hanya perbedaannya untuk yang di teflon, keju mozzarellanya, saus sambal, saus tomatnya kita kasih di awal karena kan nggak ada api atasnya ya. Nah, kalau yang tadi yang di oven kita kasihnya 5 menit sebelum diangkat atau 5 menit sebelum matang. Nah, ini keju parmesan. Nah, ini keju mozzarellanya ya, kita taruh sekarang. Lalu kita tambahkan saus tomat atau saus tambal, boleh juga kedua-duanya. Kurang lebih seperti ini. Bisa ditambahkan juga mayones. Ini mayonesnya aku merek Diamond ya, Diamond, dia mayonesnya lebih enak. Nah, ini kita proofing kurang lebih selama 30 menit. Nah, untuk taburannya oregano, untuk yang teflon dikasih sekarang. Setelah 30 menit kurang lebih kita oven si pizza yang telah dipanaskan ya ovennya, panggang selama 20 sampai 25 menit di suhu 160 derajat. Nah, ini trik untuk pisang yang teflon ini dudukannya ditumpuk ya, nyalakan api kecil lalu letakkan loyang atau seng di atasnya supaya panasnya nanti merata, tidak mudah gosong. Nah, lalu letakkan teflon pizzanya di atas
loyangnya ya, dan panggang selama 25 menit sampai 30 menit. Sesekali dicek, kita lihat bawahnya sudah gosong atau belum gitu ya. Nah ini lihat ya, dia mengembang. Ditutup ya, jangan lupa, nggak boleh nggak ditutup, harus ditutup teflonnya. Kita tunggu sampai dia matang. Nah untuk yang di oven pizzanya, setelah kurang lebih 25 menit kita keluarkan dulu. Kita taburi dengan keju mozzarella, saus tomat atau saus sambal, mayones dan oregano. Nah kenapa yang dipanggang nggak dikasih mozzarella di awal, supaya si mozzarellanya nanti tidak kering ya, jadi dia lumer gitu ya. Nah ini merek Anchor, keju mozzarellanya dia bagus ya, mulur gitu, ketika masih panas itu dia mulur kejunya. Setelah selesai, lalu kita panggang lagi pakai api atas saja kurang lebih selama 5 menit sampai si keju mozzarellanya leleh ya, karena kan yang tadi bawahnya sudah pada matang semua ya, tinggal ngelelehin keju mozzarellanya aja. Nah ini setelah 5 menit, nah ini masih panas seperti ini. Kita potong, ini masih panas banget ya, baru keluar dari oven. Rotinya benar-benar empuk banget dan kejunya meleleh. Nih panas banget ya, kita potong dulu. Oke tuh kejunya dia benar-benar lumer ya. Kita cobain ya. Tuh lihat bawahnya, lihat cantik ya, nggak gosong. Ini rotinya empuk sekali. Lihat ini panas sekali. Oke kita cobain, kelihatan ya empuknya teman-teman. Tuh masih panas, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini untuk yang pizza teflon, bawahnya agak sedikit coklat ya, beda dengan yang di oven, tapi masih tetap cantik. Kelihatannya ini juga masih panas tuh ya, agak sedikit coklat. Atasnya teman-teman kalau mau kayak di oven boleh dikasih tutup atau loyang, dikasih arang bara api begitu ya, biar dia matang atasnya gitu, matang sempurna kayak di oven. Nah lihat nih kejunya mulur ya, ini kejunya pakai merek Anchor, dia enak banget dan mulurnya panjang seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya ke sosial media sekalian. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.